Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia terbelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu mendampingi perjuangan hidup kita masing-masing. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada seorang yang kerasukan setan. Di mana ada Yesus, pasti ada harapan.
Di mana ada Yesus, pasti ada keselamatan. Di mana ada Yesus, pasti ada penyembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat, mengingatkan kita bahwa selama kita berada bersama-sama dengan Tuhan, segala kejahatan, segala sakit dan penyakit, segala persoalan dapat kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saat ini Anda sedang punya persoalan. Saya juga sampai detik ini punya persoalan. Kadang kita berjuang untuk melakukan kebaikan, tapi kita ditolak oleh orang lain. Kadang kita melakukan kebaikan, tapi kita masih dipersalahkan oleh orang lain. Tetapi ingat, apapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan selalu membantu kita. Kuasa jahat yang ada dalam bacaan tadi dikalahkan oleh Yesus. Yesus memiliki kuasa untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan dosa, kekuatan-kekuatan setan. Yesus mampu melakukan itu. Maka kita kembali ke diri kita. Kalau Yesus mampu melakukan itu, bagaimana relasi kita dengan Yesus? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dikuatkan sekalipun kita sedang berada dalam pergumulan yang berat. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, kita akan semakin terbebani. Kita akan semakin berpikir bahwa kita berjuang seorang diri. Maka kita dengar dari firman Tuhan hari ini, Yesus mempunyai kuasa. Maka kita harus selalu datang kepada Dia yang punya kuasa untuk mengalahkan segala kejahatan, untuk mengalahkan segala yang kurang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, lebih dari itu, apabila kita telah menerima kuasa penyembuhan atau kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, sekecil apapun mujizat yang kita rasakan secara pribadi, kita harus kembali ke rumah kita. Kita harus kembali ke masyarakat kita. Kita harus mewartakan itu, bahwa Dia Allah yang sanggup melenyapkan segala sakit dan penyakit, segala kuasa jahat, segala kelemahan-kelemahan kita. Kita harus kembali. Maka orang yang tadi disembuhkan dari roh jahat, ketika dia meminta Yesus untuk menyertai Yesus, Yesus tidak memperkenankan dia. Tetapi Yesus berkata, pulanglah. Sampaikanlah kepada orang-orang di rumahmu, orang-orang di sekitarmu, perbuatan baik Tuhan terhadap dirimu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau saat ini Anda merasa bahwa Anda diselamatkan oleh Tuhan dalam bahtera keluargamu, pulanglah. Wartakanlah itu kepada keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam bahtera keluarga kita, kita pasti menang. Kalau Anda pernah merasa bahwa Anda disembuhkan dari sakit dan penyakitmu, wartakanlah itu, bahwa Dia Allah, Dia Mesias, Dia Sang Penyembuh yang selalu mendengarkan doa-doamu. Tuhan memanggil kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami belas kasihan-Nya. Setelah kita mengalami belas kasih Tuhan, Tuhan meminta kita untuk mewartakan belas kasih Tuhan itu, agar semakin banyak orang percaya dan datang menimba kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda, kita wartakan itu pertama-tama dalam lingkup komunitas keluarga kita masing-masing, bahwa Tuhan baik, bahwa apapun yang sedang keluarga kita hadapi,
Tuhan akan membantu keluarga kita. Asalkan kita mau bersama-sama, duduk bersama-sama, berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak anggota keluarga menyatukan hati dan memohon terhadap belas kasih Tuhan, maka mujizat itu pasti terjadi. Maka mulailah dari keluarga kita masing-masing untuk mewartakan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kalau Anda pernah disembuhkan oleh Tuhan apapun bentuk penyakitmu, pergilah. Kalau ada saudara-saudaramu atau kenalanmu yang saat ini di rumah sakit sedang membutuhkan uluran tanganmu, sampaikan bahwa engkau disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan juga menyembuhkan mereka, asalkan mereka percaya kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, Sang Penyembuh, Sang Tabib Ilahi. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan kita, membantu kita dalam setiap persoalan hidup kita. Dan kita harus terus mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu orang lain yang ada di sekitar kita, agar mereka juga diselamatkan. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Semakin kita berbuat baik, semakin banyak kita menyampaikan firman Tuhan, kadang kita menemukan tantangan. Kadang orang akan mencercah kita, kadang orang akan melihat kelemahan kita, tapi teruslah mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda rasakan. Karena apa yang Anda wartakan bukan berasal dari dirimu, tapi Tuhan yang tinggal dalam dirimu, yang membantu Anda untuk terus mewartakan sekalipun ada banyak tantangan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apapun situasi hidup kami akhir-akhir ini, Engkau akan terus membantu dan menyelamatkan kami. Berikanlah kami karunia-Mu Tuhan, agar kami tidak takut terus mewartakan sabda-Mu, membawa jiwa-jiwa kepadamu, sekalipun kami mengalami penolakan, sekalipun kami tidak disukai oleh orang lain. Semoga dengan kekuatan-Mu, kami tidak akan pernah berhenti untuk mewartakan kebaikan yang kami rasakan daripada-Mu, atas mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau. Berkatilah mereka semua yang saat ini sedang berharap pada-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.